Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga. Amin. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Huda. Semoga dengan namanya Masjid Al-Huda, kita yang masuk ke dalamnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan ingin mendapatkan petunjuk dari Allah itu doa utama. Doa apa? Doa utama, karena surat yang paling utama dalam Al-Quranul Karim adalah suratul Fatihah. Dan di penghujung suratul Fatihah adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita senantiasa dibimbing di jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana Allah sifatnya Maha kasih sayang dan Maha kasih sayang. Ar-Rahman artinya Maha kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, baik yang mukmin maupun yang tidak, tapi di dunia. Itu yang tidak beriman juga dikasih sembuh dari penyakit, dikasih kemudahan rezeki juga. Ar-Rahman. Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayang hanya khusus kepada orang beriman saja, kelak di akhirat dan selama-lamanya. Kepada yang kufar tidak, di akhirat. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah layak dipuji? Rabbil alamin. Karena Allah pemelihara alam semesta, seluruh
manusia, jin dan malaikat. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang memelihara sesuatu, pasti orang itu ingin mengambil manfaat darinya, betul nggak? Bapak Ibu memelihara anak, mau ngambil manfaat dari anak? Ngambil. Pengen dia bakti, pengen dia menjadi penyebab masuk surganya Bapak Ibu. Ngambil manfaat. Tidak ada makhluk memelihara sesuatu melainkan dia pasti mengambil manfaat darinya. Orang piara ikan ngambil manfaat. Orang piara burung ngambil apa? Manfaat suaranya. Jadi nggak ada orang memelihara sesuatu nggak ngambil manfaat. Lah sekarang Allah Subhanahu wa taala memelihara seluruh makhluk, apa manfaatnya bagi Allah? Allah tidak ngambil manfaat dari makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Maka karena Allah memelihara kita semua tanpa mengambil manfaat dari kita, Allah lah yang layak dipuji. Lalu kenapa Allah ingin memelihara makhluk tanpa mengambil manfaat dari makhluk? Ayat selanjutnya, karena Allah Ar-Rahmanir Rahim. Karena Allah itu Maha Penyayang. Jadi Allah memelihara makhluk, tidak mengambil manfaat dari makhluk. Ngapain melihara makhluk? Untuk menunjukkan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ingat, jangan sewenang-wenang tinggal di muka bumi. Setelah ini ada akhirat. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Ada dua bacaan. Ada mimnya panjang, ada mimnya pendek. Maliki yaumiddin. Ada Maliki yaumiddin. Kalau Maliki pemilik, yaumiddin hari pembalasan, maksudnya hari kebangkitan nanti di akhirat. Kalau Maliki artinya raja, penguasa hari pembalasan. Ada yang bacanya Imam Maliki yaumiddin. Ada juga imam yang bacanya Maliki yaumiddin. Dua-duanya benar. Jadi ini pengetahuannya. Ada juga yang bacanya dua-duanya. Begitu rakaat pertama yang panjang dulu dia pakai Maliki yaumiddin. Begitu rakaat kedua dia pakai yang pendek Maliki yaumiddin. Ini khilafiyah tentang bacaannya. Jangan sewenang-wenang hidup di dunia, karena Allah adalah raja nanti di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, orang-orang yang mau senang di yaumul qiyamahnya, dari sekarang dekat-dekatlah, setialah kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Dengan cara apa? Iyyaka na'budu. Dengan cara kita hanya menyembah kepada Allah. Kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Artinya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang teramat sangat besar. Semoga Allah kuatkan iman kita kepadanya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu. Bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon agar ibadah kami diterima.
memohon agar ibadah kami diterima. Bapak Ibu sekalian, kenal sama Nabi Ibrahim enggak? Bu, Ibu kenal sama Nabi Ibrahim enggak? Kenal di mana? Hah? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Ayat berapa? 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh, dan ketika yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat bangunan Ka'bah. Artinya mengangkat di situ karena Ka'bah itu sudah ada apanya? Ada apanya? Apa itu? Fondasi. Ada apa? Fondasi. Fondasinya udah ada. Fondasinya udah ada. Karena menurut riwayat Ka'bah sudah ada sebelum turunnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan ditawafi oleh para malaikat. Nabi Ibrahim disuruh ngebangun fondasi yang udah ada. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanya bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, keduanya adalah nabi utusan Allah. Dipastikan apa yang beliau lakukan sesuai petunjuk Allah yang pasti benar karena menerima wahyu. Satu. Poin kedua, keduanya itu mengerjakan dengan ikhlas tanpa keperluan duniawi. Namun dengan segala kelebihan keduanya, setelah membangun Ka'bah, keduanya doa kepada Allah. Tahu doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, taqabbal minna, terimalah amal dari kami. Taqabbal minna. Lalu bagaimana dengan kita yang ikhlasnya belum jelas? Udah gitu banyak khilafiyah di antara kita. Yang pasti benar di hadapan Allah. Yang mana? Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami Allah, terimalah amal dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kami memohon pertolongan agar kami selalu diberikan taufik hidayah, bisa beribadah dengan baik dan diterima ibadah kami. Ya salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada lanjutan doanya Nabi Ibrahim di ayat berikutnya 128. Rabbana, wahai Tuhan kami
ilmu manasik haji, kalau nggak berangkat kagak bakal paham. Ada yang udah haji belum di sini? Ada belum? Ada yang udah haji kan? Coba yang belum haji diterangin haji. Kita ke Arafah, nanti dari Arafah kita malam ke itu dari Musdalifah, nggak bakal paham. Nggak bakal paham. Kenapa? Karena nggak berangkat. Ini ibadah pahamnya kalau kita di sana. Makanya kalimatnya wa'anina, perlihatkan kepada kami manasikana, tata cara ibadah haji. Wa tub alaina, coba lihat kelasnya nabi-nabi nih yang nggak bikin dosa. Wa tub alaina, terima taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah apa? Adalah maha penerima taubat, dan engkau ya Allah maha kasih sayang. Ulama menganjurkan kita kalau kita habis mengamalkan amal soleh apapun, doanya ini. Tapi yang dipakai ujung sama ujungnya saja. Di surat apa tadi? Al-Baqarah 127 dan Al-Baqarah 128. Coba ucapin setelah saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ujung sama ujung dipakai. Karena yang sebelumnya itu pribadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bisa diambil ujung sama ujung. Al-Baqarah 127 dan Al-Baqarah 128. Antum habis sedekah doanya itu. Antum habis sholat doanya ini. Habis amal soleh doanya ini. Insyaallah diijabah oleh Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan apa permohonan kita yang inti kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan dulu saya pengen sampaikan dulu perumpamaannya begini. Kalau saya nanya sama Bapak Ibu, di manakah Masjid Istiqlal Jakarta? Bapak Ibu nunjukin saya. Antum lurus, nanti belok ke kiri. Itu namanya apa? Nunjukin. Itu namanya apa? Nunjukin. Nunjuk. Tapi kalau saya nanya, di manakah Masjid Istiqlal? Ayo aneh antar pakai mobil. Itu namanya nganterin. Beda antara nunjukin sama nganterin, beda? Ya. Beda. Kalau nunjukin apa itu? Jalan sendiri. Jalan sendiri. Bisa nyampe, bisa kagak nyampe lagi nih. Iya. Tapi kalau nganterin udah plus nunjukin kan? Iya. Ihdinas siratal mustaqim, terjemahan yang paling tepat bukan tunjukilah, tapi antarlah, bawalah. Karena nggak ada ilahnya. Kalau ihdina ilah, tunjukin. Kalau ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bawalah, antarlah kami ke jalan yang lurus. Ya salah. Ya salah. Ibu-ibu paham ya? Paham nggak? Di ayat yang lain, supaya lebih paham ya tentang susunan bahasa Arabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di penghujung surah Asy-Syura, surat ke-42 ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, latahdi ila, jadi bukan
mustaqim, menuju jalan kebenaran. Sifatnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam hanya menunjukkan ini loh jalan yang benar. Jangan lewat sini, sesat. Jangan lewat sini, nanti kamu salah jalan. Ini loh jalan menuju Allah. Itu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang memberi hidayah, yang bisa ngantar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbedaan antara setelah kata hidayah ada ilah dengan setelah hidayah tidak ada ilah itu. Ilah itu kan aku jalan. Karena di dalam suratul Fatihah tidak ada ihdina ilah, tapi ihdinas sirat. Jadi kalimat yang tepat untuk menafsirkan ayat ini, bawalah kami ya Allah ke jalan yang lurus, atau bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ini paling penting. Jangan sampai kita sesat, naudzubillah. Jadi untuk meraih jalan yang lurus itu salah satunya dengan doa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, doa. Doa. Ibu, bapak, anaknya semuanya gak mau sesat, doa nomor satu, doa. Karena pemberi hidayah adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah kau anugerahkan nikmat atas mereka, yaitu jalannya para nabi dan jalannya orang-orang yang benar dan jalannya orang-orang yang menjadi syuhada, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. Apa itu siratal ladzina an'amta 'alaihim? Maknanya ada di surah An-Nisa ayat berapa? 69. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat, yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu bersama mereka yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka, minan nabiyyin, dari golongan nabi-nabi, was-siddiqin, dari golongan orang-orang siddiq seperti Sayyidina Abu Bakar, orang yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, wassalihin, bersama orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, selain daripada jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut ulama tafsir, mereka adalah bangsa Yahudi, dimurkai oleh Allah karena tahu kebenaran tapi berbuat syirik. Waladdallin, dan bukan pula jalan yang
sesat. Na'udzubillah min. Amin. Bahkan setiap pembacaan suratul Fatihah akan diaminkan oleh banyak malaikat. Dan amin kita insya Allah bertepatan dengan aminnya para malaikat. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, untuk bisa kita berjalan di jalan yang benar, hidup di muka bumi ini, pertama doa. Di antaranya suratul Fatihah tadi. Kalau bisa kita ngerti itu tadi tadaburnya. Jadi enak nyambung tuh ayat demi ayat, jadi kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau Allah pengen ngasih kita hidayah, biarpun banyak orang menyesatkan kita, terhalang. Allah lindungin kita. Nanti Allah temuin kita sama guru-guru yang baik, teman-teman yang baik, sehingga terjaga iman akidah Islam kita yang benar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kenal sama Nabi Yakub? Mau ditanya lagi kenal di mana? Bilang aja di Al-Quran. Nabi Yakub alaihi salam punya anak yang jadi nabi. Namanya siapa ya? Bukan Yusuf. Yusuf sih yang terima sih. Nabi Yusuf. Nabinya disebutin Yusuf Pak. Manggil gurunya aja Ustaz, manggil RT aja Pak RT. Masa manggil Nabi namanya langsung Nabi Yusuf. Bapak Ibu tahu kan sejarahnya? Nabi Yusuf disolimin sama abang-abangnya. Berapa orang yang zolimin Nabi Yusuf? Lupa apa lupa nih? Beda tuh antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau udah susah gimana? 10 orang abang-abangnya zolimin Nabi Yusuf dibuang ke sumur tua, dipungut Nabi Yusuf sama para musafir yang hendak berangkat ke Mesir, dijual di Mesir. Ujiannya berat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berpisah dengan abahnya berapa lama? Sampai ketemu lagi dengan abahnya udah berapa lama itu? Hah? 40 tahun. 40 tahun. Bahkan diriwayatkan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam matanya sempat buta karena menangis. Insyaallah Allah hindarin kita dari musibah. Amin. Jadi kalau kayak begini gimana? Ada kebakaran ya? Kebakaran. Kemarin saya di daerah Bintaro juga sempat ada kebakaran juga. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Banyak-banyak doa. Ya. Kalau tinggalin rumah baca doa minimal suratul Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan kita terjaga dari segala musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Yusuf sempat buta matanya. Dan Allah sembuhkan dengan wasilah diantaranya baju qamis Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang ditempelkan di matanya dengan izin Allah sembuh. Hal yang menarik, ketika Nabi Yakub berjumpa Nabi Yusuf setelah 40 tahun perpisahan, dan Nabi Yusuf saat itu sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nabi Yusuf sempat bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahanda,
Kenapa engkau sampai menangis akan kehilanganmu? Bukankah engkau seorang nabi? Jika kita tidak berjumpa lagi di dunia, bukankah nanti di akhirat kita berjumpa? Kata Nabi Yakub alaihi salam, aku bukan menangisi kehilanganmu, nak, tapi yang kutangisi adalah kekhawatiranku, takutnya berubah akidahmu yang menyebabkan kita tidak berjumpa lagi selamanya di akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen terus bareng sama anaknya di akhirat. Jangan sampai keluar dari keimanan yang benar. Semoga Allah jaga anak. Dengannya Nabi Yakub ini sangat menekankan masalah akidah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yakub alaihi salatu wassalam hendak menghadapi kematiannya? Nabi Yakub waktu pengen wafat, ini Allah ceritakan dalam Quran. Waktu pengen wafat, artinya menghadapi kematian, dikumpulkan semua anaknya. Idh qala li bani, kata Allah, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, keturunannya, yaitu Bani Israel. Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Apa pertanyaan Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelah aku wafat? Bertanya komitmen sama anak. Kalian mau nyembah siapa setelah aku wafat? Qalu, mereka bersaksi di hadapan Nabi Yakub, Bani Israel, dengan mengatakan, na'budu ilahaka, yang pasti kami akan selalu menyembah Tuhanmu wahai ayahku Nabi Yakub, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan kita tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan daripada ayah-ayahmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Kan Nabi Ibrahim punya anak dua, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ini yang ayah kandungnya Nabi Yakub. Jadi Nabi Ismail pamannya, sama aja kayak ayah. Artinya tetap menyembah Allah, ilah wahidah, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Allah Jalla Jalaluhu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya muslimun. Jadi semua nabi, Bapak Ibu sekalian, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, agamanya apa? Islam. Bani Israel waktu ditinggal sama Nabi Yakub, mereka tetap komit, kami muslimun, kami Islam. Baru tenang Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Ada orang tua tenangnya urusan duniawi. Ya Allah, gimana nih, anak meninggal nih, anak belum punya rumah. Di dunia itu semua kontrak, ibu-ibu. Mau atas nama dia kayak, mau enggak kayak, intinya apa? Kontrak. Rumah masa depan itu akhirat. Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat.
Ya Allah masih bingung nih anak belum nikah. Ya Allah masih bingung nih anak belum kerja, belum ada kerjaan. Bukan itu, ya Allah masih bingung nih anak belum rajin sholat. Ya Allah masih bingung nih anak belum benar-benar ibadahnya. Itu yang masih dibingungin, bukan yang lain. Semoga Allah jaga kita dan anak keturunan kita. Amin. Dalam akidah yang benar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apalagi akhir zaman, ada banyak godaan-godaan, ada banyak paham-paham. Jangan sampai kita salah memilih. Jadi mulai dari doa, kemudian yang kedua, kita kudu luas pengetahuan ilmu agama Islamnya. Tentunya berguru dengan guru-guru yang benar, guru-guru yang jelas. Artinya, di guru belajar di mana? Gurunya siapa? Guru di atasnya lagi siapa? Ada sanad ilmu yang jelas sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang otodidak tak punya guru. Bisa linglung kita. Ini gurunya jelas. Gurunya beliau siapa? Gurunya itu siapa? Kalau mau aman begini, ini ujung-ujungnya ke ulama mazhab kita kan? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya udah, aman. Ahlus sunnah wal jamaah sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kuatin iman Islamnya, kuatin akidahnya. Zaman dulu kita kalau dengar anak kita ngaji senang. Sekarang Bapak Ibu perlu tahu sama siapa dia ngaji. Nggak bisa main lepas begitu aja. Karena kalau sampai dia salah ngajinya, bahaya. Semoga Allah jaga anak keturunan kita semua. Amin. Makanya dari kecil tuh dikuatin iman Islam dari kecil, supaya dia punya fondasi, supaya dia punya pegangan. Ya salam. Dan para hadirin serta hadirat sekalian, untuk mempertahankan akidah yang benar dan untuk bisa istiqomah di jalan Allah, maka kita perlu kebersamaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Saling bantu, saling nolongin, saling ngasih tahu. Itulah perlunya persatuan. Saling ingetin, saling ngedoain. Begitu kita dengar ada orang salah belajar, ya hati-hati. Kemarin ini kalau belajar benar. Ya memang akhir zaman keadaannya seperti ini. Bisa saja orang yang lagi aliran sesat pun mengatakan yang sesat yang lain. Jadi gak ada beresnya. Tapi insya Allah kalau kita masih ikutin orang tua kita dulu, guru-guru kita yang jelas dari zaman dulu, insya Allah kita fi amanin, kita dalam keamanan insya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, persatuan persaudaraan adalah ajaran utama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala
wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha. Wajib mendapatkan cintaku, kata Allah, bagi orang yang bisa saling mencintai karena aku. Jangan saling membenci. Kalau ada orang sedang melakukan keburukan, yang Anda benci perbuatannya, jangan orangnya. Kalau kita benci orangnya, terus kita nyadarinnya gimana? Nggak boleh benci orang, nggak diajarin kita benci orang. Benci apa? Perbuatannya, bukan orangnya. Selamatin dia, ambil hatinya, supaya dia mau balik ke jalan yang benar. Bukan dimaki-maki, nanti dia makin jauh dah. Kalau makin jauh gimana perbaikannya? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ajarkan dengan cinta. Begitu juga anak bapak ibu sekalian. Ibu-ibu rata-rata udah punya anak ya? Hah? Cucu tahun 83 ya dulu SMP ini, kita masih kecil, udah pada lulus SMP. Dulu tahun 83 masih zamannya naik bis kali ya, bisnya bisa apa itu? Atas Robur yang moncong depannya itu. Bemo masih banyak tuh. Beca, polusi belum banyak dulu, polusi. bayarnya gotun. Selendang mayat masih banyak yang jual. Coba sekarang nyarinya susah. Nah, Itu mana bahasa? bang saya di depan tuh kalau habis sekolah tuh minumnya es teh. Dulu aja udah digoda tuh anak-anak kecil diajarin judi kan kan? Iya. Yang gambar binatang. Emang ya masa-masanya sekarang udah godaannya judinya online. Dulu depan sekolahnya. Iya kan? Serem ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Main gundu, sistemnya apa? Sistem apa itu? Sistem judi juga kan? Iya. Iya. Taruhan 10, 5. Serem nggak? Serem. Emang yang aman ibu-ibu deh main bekel zaman dulu. Bekel. Apalagi bulan puasa, nggak berasa deh puasanya. Maghrib. Main bekel. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya dikatakan bekalilah ilmu agama anakmu melebihi ilmu yang kau miliki, karena masa yang akan dihadapi oleh mereka nanti godaannya jauh lebih berat dibanding masa. Subhan. Ya Allah ya Rahman Rahim. Allah kuatkan iman Islam kita insyaallah. Di antara doa supaya kita terjaga dari segala aliran sesat, ucapin setelah saya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Apalah? Udah apa? Udah sering dengar kan doa? Udah apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, nampakkan yang benar itu benar, sehingga kami bisa mengikuti kebenarannya. Ya Allah, nampakkan yang benar itu benar, dan karuniakanlah kami untuk bisa
Itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu baca doa. Ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatin kita semua. Dan Allah satukan hati kita semua dalam kebenaran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi materi yang disampaikan Ustaz Fikri. Barangkali dari penjelasan Ustaz tadi ada yang ingin ditanyakan, jadi kami buka sesi.